Perhitungan dan pencatatan depresiasi aset tetap. Pada materi kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode depresiasi, yang kedua adalah jurnal depresiasi. Metode depresiasi ada 5 ya. Yang pertama adalah garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, satuan jam kerja, satuan hasil produksi. Langsung saja kita akan membahas metode depresiasi yang pertama, yaitu garis lurus. Metode depresiasi garis lurus merupakan metode depresiasi yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Besarnya depresiasi tiap tahun dalam metode garis lurus itu jumlahnya adalah sama. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya itu jumlahnya nanti akan sama. Beban depresiasi dihitung dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Kita akan aplikasikan dalam contoh soal. PT Rahmat membeli sebuah mesin pada tanggal 2 April 2017 dengan harga perolehan 100 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir dapat digunakan selama 10 tahun dengan nilai residu 20 juta rupiah. Buatlah tabel depresiasi mesin tersebut berdasarkan metode depresiasi garis lurus. Nah, di sini kita harus cermati bahwa pembelian mesin dilaksanakan tanggal 2 April 2017, sehingga pada tahun 2017 ini mesin hanya digunakan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Desember. Kemudian untuk tahun 2018 dan seterusnya itu nanti digunakan full dari bulan Januari sampai Desember, kecuali di tahun pertama ini 2017 dan tahun terakhir nanti akan berakhir pada tahun berapa itu umur ekonomisnya. Selanjutnya kita akan menghitung beban depresiasi untuk 1 tahun dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya sebesar 100 juta rupiah, ini diperoleh dari soal, kemudian dikurangi nilai residu 20 juta rupiah dibagi umur ekonomis 10 tahun. Hasilnya adalah 8 juta rupiah per tahun. 8 juta rupiah ini adalah beban depresiasi untuk 1 tahun atau 12 bulan, sehingga untuk tahun 2017 hanya digunakan selama bulan April sampai Desember. Kita hitung dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hanya 9 bulan. Sehingga perhitungan beban depresiasi untuk periode 2017 adalah sebagai berikut. 9/12 dikali 8 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Begitu. Kemudian perhitungan beban depresiasi untuk tahun 2018 yang digunakan mulai bulan Januari sampai Desember adalah 12/12 dikali 8 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah. Ada perbedaan kan untuk periode 2017 dan 2018? Untuk lebih lengkapnya kita cermati tabel berikut ini. Pada tahun 2017, beban depresiasinya adalah sebesar 6 juta rupiah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya karena hanya digunakan selama 9 bulan. Kemudian untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan seterusnya beban depresiasinya full sebesar 8 juta rupiah karena digunakan selama 1 tahun full atau 12 bulan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung selama umur ekonomis aset tetap tersebut. Umur ekonomisnya adalah 10 tahun, sehingga coba mari kita hitung. Pada periode 2017 ini baru digunakan selama 9 bulan. Kita hitung yang digunakan full 1 tahun dulu ya. Mulai tahun 2018
19, 20, 21, 22, 23 itu jumlahnya adalah 9. Nih, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 tahun. Sedangkan umur ekonomisnya adalah di soal adalah 10 tahun. Yang full 1 tahun ini ada 9 tahun, sedangkan sisanya 1 tahun, berarti periode 2017 itu digunakan selama 9 bulan dan periode 2027 di sini digunakan selama 3 bulan. Jadi umur ekonomis 10 tahun itu tidak kita hitung dari banyaknya periode akuntansi ini, tetapi dari penggunaannya, dari tahun penggunaannya gitu. Untuk kolom akumulasi depresiasi ini, cara menghitungnya adalah untuk yang pertama tahun 2017, cara menghitungnya adalah beban depresiasi yang ada di kolom beban depresiasi ini sebesar 6 juta rupiah, langsung kita pindahkan ke akumulasi depresiasi. Kemudian untuk 2018 ini cara menghitungnya adalah akumulasi depresiasi periode sebelumnya ditambahkan dengan beban depresiasi, yaitu sebesar 6 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah. Berarti di sini jumlahnya adalah sebesar 14 juta rupiah. Begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian untuk kolom nilai buku di sini cara menghitungnya adalah nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan beban depresiasi periode yang bersangkutan. Jadi untuk menghitung nilai buku periode 2017, maka caranya adalah nilai buku periode sebelumnya 100 juta rupiah ini dikurangi dengan beban depresiasi periode 2017. Begitu seterusnya. Untuk kolom keterangan di sini tahun 2017 itu keterangannya depresiasi selama 9 bulan karena hanya digunakan selama 9 bulan. Begitupun untuk tahun 2027, di sini keterangannya depresiasi selama 3 bulan. Untuk yang tengah-tengahnya ini tidak usah diisi, tidak apa-apa karena digunakan selama 12 bulan full gitu. Jadi tidak diberi keterangan itu tidak masalah. Begitu untuk tabel depresiasi metode garis lurus ini. Kita lanjut untuk metode depresiasi yang kedua, yaitu jumlah angka tahun atau istilahnya adalah sum of the years method. Pada metode depresiasi jumlah angka tahun, depresiasi ini dihitung dari jumlah angka tahun usia aset tetap yang bersangkutan. Besarnya depresiasi tiap tahun penggunaan itu jumlahnya akan semakin menurun. Jadi dari tahun penggunaan pertama ke tahun penggunaan kedua itu pasti menurun. Tahun penggunaan kedua ke tahun penggunaan ketiga itu juga pasti menurun. Jadi setiap tahun penggunaan akan menurun jumlah beban depresiasinya. Beban depresiasi nanti akan kita hitung dengan rumus sisa usia aset tetap dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Sisa usia aset tetap ini adalah sisa usia aset pada tahun penggunaannya. Misalnya, umur ekonomisnya 5 tahun, maka pada tahun penggunaan pertama sisa usianya adalah 5, dan tahun penggunaan kedua sisa usianya adalah 4, dan seterusnya. Jumlah angka tahun itu adalah jumlah dari digit-digit angka tahunnya. Jadi selama umur ekonomisnya itu dijumlahkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Misalnya umur ekonomisnya 5 tahun, maka jumlahnya itu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Jika umur ekonomisnya adalah 10 tahun, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan 10. Tuh. Kemudian sisa usia aset tetap nanti akan dibagi dengan jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai residu.
Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal aja. PT Rahasia membeli sebuah peralatan pada tanggal 5 Juli 2016 dengan harga perolehan 120 juta rupiah. Peralatan tersebut ditaksir dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai residu 30 juta rupiah. Buatlah tabel depresiasi peralatan tersebut menggunakan metode jumlah angka tahun. Pertama, kita akan menghitung jumlah angka tahunnya dengan cara menjumlahkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 dan ditambah 5 sama dengan 15 tahun. Berarti jumlah angka tahunnya adalah 15. Selanjutnya kita akan menghitung beban depresiasi untuk tahun penggunaan ke-1 atau tahun penggunaan pertama. Beban depresiasi tahun penggunaan pertama itu bisa kita hitung dengan rumus 5/15 dikali 120 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah. 5 ini kita peroleh dari sisa usia aset tetap pada tahun penggunaan pertama. 15 ini kita peroleh dari jumlah angka tahun yang baru saja kita hitung. Sehingga beban depresiasi untuk tahun penggunaan pertama jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Beban depresiasi tahun penggunaan pertama ini mulai berlaku untuk bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2017. Untuk dapat memahami metode jumlah angka tahun ini, kalian harus dapat membedakan antara tahun penggunaan dan periode akuntansi. Jadi, kalau tahun penggunaan itu biasanya dinyatakan dalam tahun penggunaan pertama, tahun penggunaan kedua, tahun penggunaan ketiga, dan seterusnya. Tetapi, kalau periode akuntansi itu biasanya dinyatakan dengan 2016, 2017, 2018, 2019, dan seterusnya. Kita lanjut menghitung beban depresiasi untuk tahun penggunaan kedua. Rumusnya adalah 4/15 dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Jadi 4/15 dikali 90 juta rupiah, hasilnya adalah 24 juta rupiah. Beban depresiasi sebesar 24 juta rupiah itu berlaku untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau selama 12 bulan yang terbagi menjadi dua periode akuntansi, yaitu periode 2017 dan periode 2018. Untuk pembagian beban depresiasi per periode akuntansi, kita akan coba menghitung untuk yang periode 2016 dulu, yaitu mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016. Cara menghitungnya adalah 6/12 dikali beban depresiasi tahun penggunaan pertama atau sebesar 30 juta rupiah yang sudah kita hitung sebelumnya, sama dengan hasilnya adalah 15 juta rupiah. Atau bisa juga kita hitung dengan rumus 6/12 dikali 5/15 dikali 90 juta rupiah. Jadi 5/15 dikali 90 juta rupiah ini adalah rumus untuk menghitung beban depresiasi tahun penggunaan pertama. Tuh, hasilnya sama saja. Kemudian coba kita hitung beban depresiasi untuk periode 2017. Periode 2017 itu masuk dalam 2 tahun penggunaan, yaitu tahun penggunaan pertama yang bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian tahun penggunaan kedua untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Tuh, untuk dari bulan Januari sampai bulan Juni perhitungannya adalah 6/16 dikali 30 juta rupiah. Atau bisa juga dihitung dengan rumus 6/12 dikali 5/15 dikali 90 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Untuk yang bulan Juli sampai dengan Desember kita hitung dengan rumus 6/12 kali 24 juta rupiah. Atau bisa
Kita hitung dengan rumus 6/12 dikali 4/15 dikali 90 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Sehingga beban depresiasi untuk periode 2017 adalah sebesar 15 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah sama dengan 17 juta rupiah. Betul. Jadi mau pakai rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua itu hasilnya akan sama saja. Nah, yang perlu dipahami lagi di sini bahwa untuk tahun penggunaan pertama bulan Juli sampai dengan Desember 2016 itu masuk ke periode 2016. Nih, sebesar 6 bulan, sebanyak 6 bulan. Kemudian 6 bulan kemudian yaitu bulan Januari sampai bulan Juni itu masuk ke periode 2017. Sehingga di sini jumlahnya adalah 6 bulan. Sehingga untuk tahun penggunaan pertama itu kan sudah pas 12 bulan. Tuh, 6 bulannya masuk di periode 2016 dan 6 bulannya lagi masuk di periode 2017. Mari kita lihat untuk tabel depresiasi metode jumlah angka tahun. Nah, jadi dalam tabel depresiasi ini sudah kita dapat perhatikan bahwa perhitungan beban depresiasi itu berdasarkan periode akuntansi di sini. Berdasarkan periode akuntansi, periode 2016, 2017, 2018, 2019 dan seterusnya. Tuh, jadi kalau ada yang masih dibingungkan silakan bertanya ya. Agar lebih mudah memahami tabel, silakan kalian dapat pause ketika tabel ini ditampilkan ya. Jadi kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana perhitungan beban depresiasi untuk metode jumlah angka tahun.